Hello, welcome back to my channel again, Panichu. Di konten Bedah Drakor ini kita bakal bahas mengenai drakor-drakor yang menarik untuk ditonton. Gue akan coba bedah drakor itu dan gue bakal coba kasih komentar gue tentang drakor itu. So buat kalian para pecinta drakor dan lagi nyari-nyari drama Korea yang mungkin menarik buat ditonton, kalian bisa subscribe di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like-nya juga. 대체 왜 저래? 어찌하여 저래? Di episode perdana Bedah Drakor ini gue bakal bahas salah satu drakor yang sangat amat bagus ya menurut gue dan highly recommended banget buat kalian tonton. 100 Days My Prince, atau di sini kita akan sebutnya 100 DMP gitu lah ya biar cepet. Di tahun rilisnya drakor ini rame banget guys, diomongin sama orang-orang. 너는 내 벗이라 할 수 없다. 사람들 앞에서 나를 바보 팔풀면 알아. Basic info tentang drama ini. Drama ini dirilis tahun 2018 dan tayang di channel TVN setiap hari Senin dan juga Selasa di jam 21.30 waktu setempat ya. Drama ini punya 16 episode plus 2 episode spesial. Jadi 2 episode spesial ini bukan termasuk dalam plot cerita, tapi dia semacam behind the scene-nya gitu. Durasi per episodenya itu sekitar 60 menit sampai 80 menit. Jadi 1 jam sampai 1 jam 20-an menit. Genre dari drama ini adalah seguk. Jadi kalau kalian belum tahu, seguk itu adalah salah satu genre drama Korea yang latar belakangnya atau settingnya itu diambil pada era Joseon atau di zaman-zaman kerajaan kayak gitu. Buat kalian yang mungkin kurang minat sama genre seguk, kalian masih tetap bisa kok nonton drama ini karena konflik utama dari drama ini bukan berkutat pada politik kerajaan, tapi lebih ke gimana sih cerita romance antara si putra mahkota dan juga cinta pertamanya. 넌 눈이 좋아, 꽃비가 좋아? 나는 Oke, tadi adalah basic info dari drama 100 Days My Prince. Ini kita lanjut ke poin yang kedua, yakni pemerannya. Kalian gak usah meragukan lagi drama ini karena drama ini tuh bertabur bintang guys. Kita mulai dari yang pertama, pemeran utamanya ada Dio atau Do Kyung Soo. Ini adalah personilnya EXA ya kalau kalian tahu. Di sini dia berperan sebagai pemeran utama yang bernama Leo. Jadi dia berperan sebagai putra mahkota. Selanjutnya main lead female-nya ada Nam Ji Hyun yang berperan sebagai Yeon Hong Shim. Hong Shim ini adalah mantan keluarga bangsawan yang kemudian turun status jadi rakyat biasa setelah keluarganya itu difitnah sebagai pengkhianat. Lalu di jajaran pemeran pendukung nih ada Kim Son Ho. Nah, Kim Son Ho ini berperan sebagai Jung Jae-yeon. Dia ini adalah salah satu pejabat pemerintah yang pro sama si putra mahkota. Selanjutnya ada Han So Hee. Dia ini berperan sebagai permaisuri atau istri dari putra mahkota. Lalu Kim Jae-yeon sebagai Muyeon, kakak dari ini. Kemudian ada aktor veteran Jo Sung Ha yang berperan sebagai ayahnya ini, dan dia ini adalah perdana menteri di kerajaan ini. Nah, itu adalah jajaran pemeran utama dan juga pemeran pendukungnya. Untuk cameo-cameo ataupun pemeran pendukung yang mungkin levelnya di bawahnya lagi, gue gak akan sebutin semuanya karena terlalu banyak. Tapi kalian bisa cari aja di Google kalau misalkan penasaran siapa-siapa aja sih yang main di drama ini. Tapi sejauh ini gimana? Udah bertabur bintang belum? Basic info udah, pemeran juga udah. Sekarang kita akan bahas rangkuman alur plot cerita dari 100 Days My Prince. Tenang aja, di sini gue nggak akan banyak spoiler, gue cuman bakal ringkasin plot utamanya tuh kayak gimana. Sederhananya sinopsis dari drama ini tuh gimana sih? Sesuai dengan judulnya 100 Days My Prince, premis cerita dari drakor ini adalah cerita seputar putra mahkota yang hilang ingatan, kemudian dia harus tinggal di desa menjadi seorang warga biasa selama 100 hari lamanya. Dan selama 100 hari dia hilang ingatan, dia tuh tinggal bersama keluarga ini ya. Di sana mereka akhirnya harus terlibat pernikahan kontrak. Pernikahan yang sebenarnya cuma buat kepentingan satu pihak aja, dan lama-lama ternyata tumbuh benih-benih cinta di antara mereka.
Oke, gue bakal coba ringkas alur cerita dari drama ini, tapi tanpa kasih spoiler ke kalian ya. Jadi di suatu kerajaan fiksi di Korea, tinggallah seorang putra mahkota dan juga seorang permaisuri. Jadi dalam sejarah Korea ada yang namanya raja, ada yang namanya ratu. Dan ketika raja ini punya anak yang berpotensi untuk menggantikan dia nantinya sebagai raja, nah anak inilah yang disebut dengan putra mahkota. Nah, putra mahkota ini harus banget punya pendamping. Istrinya ini disebut sebagai permaisuri. Bukan pernikahan atas dasar cinta, tapi adalah pernikahan politik. Perdana Menteri yang ini terobsesi untuk memiliki kekuasaan, menikahkan anak perempuannya dia dengan putra mahkota. Nah, tapi satu waktu ada tragedi yang terjadi pada putra mahkota. Jadi ada seseorang yang mencoba untuk membunuh putra mahkota. Nah, ketika tragedi itu terjadi, semua orang menganggap bahwa putra mahkota sudah meninggal karena ulah pembunuh bayaran. Tapi ternyata putra mahkota itu masih hidup, hanya saja dia hilang ingatan. Setelah dia hilang ingatan, dia itu ditemuin sama seorang warga desa. Nah, warga desa ini ternyata adalah ayah angkat dari Hong Shim, pemeran utama kita. Nah, disinilah bapaknya Hong Shim ini memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menikahkan putrinya dengan orang yang dia temuin tadi di hutan. Jadi kocaknya ya, sebelum tragedi naas yang menimpa putra mahkota ini terjadi, nah putra mahkota ini sebelumnya sempat membuat kebijakan untuk menikahkan semua orang-orang yang lajang di seluruh negeri. Dan ternyata dia kena batunya, akhirnya dia harus menikah sama orang yang gak dia inget, gak dia tahu. Dia harus menikah secara terpaksa dalam kondisi dia sedang hilang ingatan. Singkat cerita, Hong Shim dan juga putra mahkota akhirnya menikah. Nah, selama menjadi suami dari Hong Shim, putra mahkota ini berubah nama menjadi Won-deuk. Seorang putra mahkota yang setiap hari dilayani, dia akhirnya harus mengerjakan berbagai pekerjaan kasar. Jadi Won-deuk ini, karakter yang diperankan oleh Dio ini adalah seorang beban desa. Jadi pekerjaannya dia adalah membuat kerusuhan di desa itu. Dan itu sebenarnya lucu, cuman kita greget aja gitu sama nih orang. Benar-benar definisi suami yang sangat amat tidak berguna. Kisahnya berlanjut selama 100 hari dan setelah 100 hari, lalu apa yang terjadi? Kalian nonton sendiri ya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke komentar pribadi gue sebagai penonton 100 Days My Friends. Drama ini cukup menyegarkan ya buat gue pribadi, karena selama ini gue tuh nemunya drama Saeguk tuh isinya yang politik kerajaan, merebut tahta segala macam. Ya, drama ini pun juga masih ada lah ya cerita-cerita semacam itu. Cuman mungkin itu bukan jadi konflik utama di sini. Jadi konflik utamanya tuh lebih ke ya cerita cintanya si putra mahkota kita kayak gitu. Tapi memang ada beberapa side story tentang politik kerajaan. Tapi itu nggak terlalu berat menurut gue dan masih bisa diikutin. Nah, drama ini tuh juga mengangkat genre romance komedi ya. Jadi cerita cinta antara dua pemeran utama kita itu sangat fresh menurut gue pribadi. Jadi cerita cinta antara dua pemeran utama kita ini dibungkus dengan sangat amat rapi menurut gue. Mungkin premis romansnya sedikit klise ya, cuman gue suka dengan packagingnya dan bagaimana mereka mendeliver itu kepada penonton. Jadi premis yang sebenarnya klise dalam kata lain ini mungkin termasuk premis yang biasa ditemui gitu kan di drama-drama, tapi jadi sesuatu tontonan yang menyegarkan dan menarik untuk diketahui ya kelanjutannya kayak gimana. Selain itu chemistry antara pemeran utama kita Do Kyung Soo dan juga Nam Ji Hyun itu juga sangat amat the best ya. Gue ngerasa somewhere mereka cocok dan mereka bisa build feeling itu hingga sampai ke penonton. Jadi penonton pun juga ikut baper sama kisah cintanya mereka. Selain romance, drama ini tuh juga ngangkat genre komedi. Menurut gue, komedinya tuh gak gagal sama sekali dan bener-bener di-deliver secara natural. Berhasil buat bikin kita ngakak abis. Jadi spoiler dikit, nah selama si putra mahkota ini tinggal di desa Songjun namanya, di sini dia tuh punya geng penduduk-penduduk desa yang mungkin disorot jadi temennya Won-deuk, dan itu interaksi di antara mereka tuh selalu
dibungkus dengan komedi yang lucu dan natural. Oke, gue bakal bahas soal sinematografi. Jadi drama ini tuh punya banyak set yang sinematik banget, yang estetik juga. Jadi mereka ngambil beberapa set tempat yang cantik-cantik dan kayaknya jarang-jarang gitu kan ditampilin di drama-drama Seigo. Dan kalau misalkan kalian lihat sinematografinya tuh sangat amat memanjakan mata ya. Buat kalian yang suka videografi pasti bisa oh iya bener juga nih, color gradingnya tuh cantik banget. Color gradingnya itu mostly yang warm soft gitu, dan color grading yang semacam ini tuh biasanya digunain buat drama-drama atau film-film yang punya cerita yang romantis, cerita yang menyenangkan kayak gitu. 평생 옆에 있을 테니 걱정하지 말거라. 난 네 남군이니까. Masuk dalam bagian plot dari scene 1, 2, 3, sequence 1, 2, 3, plot 1, 2, 3 itu bener-bener disusun secara rapi. Dan gue juga suka sama penyutradaraannya juga. Jadi cerita drama ini tuh mengalir apa adanya, tapi bakal banyak kejutan-kejutan yang gak terduga selama kalian nonton drama ini. Tempo drama ini tuh lumayan cepat guys, tapi eksekusi setiap plotnya itu menurut gue pas dan gak kurang. Kadang kan ada drama yang temponya terlalu lambat, atau mungkin ada drama yang temponya terlalu cepat. Jadi kayak ceritanya banyak di skip gitu, konfliknya banyak di skip, akhirnya tercipta banyak plot hole di situ. Kita jadi bingung apa sih yang terjadi. Jadi ceritanya tuh nggak utuh. Nah tapi kalau drama 100 Days My Prince ini, meskipun dia tergolong cepat peralihan konfliknya, tapi dia bener-bener utuh secara cerita. Nggak ada satupun plot hole yang gue temuin di sini. Ceritanya nggak bikin bosen yang jelas, karena dibalut sama komedi yang menyegarkan dan juga konflik-konflik yang dinamis bergerak terus-menerus. Sekarang gue mau bahas soal acting dari para pemain utamanya. Gak perlu diraguin lagi ya untuk Nam Ji Han, karena dia itu aktor dari kecil banget, aktris dari kecil banget, dan kita udah tahu kualitas acting Nam Ji Han itu seperti apa. Terus bintang utama kita Do Kyung Soo di sini berperan sebagai putra mahkota dan juga sebagai warga desa Wondeok. Di sini dia memerankan karakter ganda yaitu Leo, seorang putra mahkota yang sangat amat angkuh, penyendiri, tapi sebenarnya bijaksana dan sangat berwibawa, punya kemampuan pedang yang bagus, dia juga pintar, tapi di balik sikap dinginnya dia menyimpan kepedihan yang mendalam. Terus dia juga harus memerankan karakter Wondeok, seorang yang hilang ingatan gimana sih. Jadi dia nggak tahu dia siapa, dia mungkin agak linglung, ini kondisinya seperti apa, ini gue siapa, gue di mana. Dia memerankan seorang yang tampak bodoh di mata orang-orang desa, tapi sebenarnya dia itu pintar, dia itu bijaksana, dia itu juga pandai bertarung, dan dia itu juga penyayang. Mereka juga aktingnya nggak diragukan lagi ya, mereka bisa memerankan karakter mereka masing-masing dengan sangat apik. Oke, terakhir gue bakal bahas soal rating dramanya ya. Jadi drama ini tuh diawali dengan rating yang bagus yaitu 5%. Untuk drama yang tayang di hari Senin Selasa ya, di weekdays, dan di channel TV kabel kayak TVN, 5% itu termasuk bagus banget guys. Terus di next episode-episodenya lagi juga makin tinggi. Nah di episode terakhirnya itu bahkan tembus sampai rating 14,sekian%. Ini termasuk rating yang tinggi banget guys buat drama yang tayang di TV kabel kayak TVN. Rating dari drama ini tuh termasuk 10 besar drama dengan rating tertinggi yang pernah tayang di TVN. Oke, gue udah banyak bahas drama 100 Days My Prince ini, dari mulai basic infonya, pemerannya, premis ceritanya, ringkasan plotnya, dan juga komentar dari gue pribadi sebagai audiens yang pernah nonton drama ini. Nah buat kalian yang mungkin lagi cari tontonan drama dengan genre romcom yang punya cerita yang menyegarkan, refreshing, tapi tetap aja konfliknya itu bikin kita tegang, bikin kita penasaran, pengen nonton lagi dan lagi, kalian bisa nonton 100 Days My Prince ini, dan gue yakin kalian pasti bakal kepincut sama Dio EXO kayak gue. Oke, sebelum videonya semakin panjang, gue akhiri sampai di sini. See you at the next video. Kalau kalian ada rekomendasi drama yang mau dibahas di channel ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti gue coba bakal riset. Kalau misalkan gue udah pernah nonton, gue bakal langsung bikin videonya. Tapi kalau misalkan belum,
Gue mungkin bakal riset dan kalau tertarik gue bakal nonton dulu baru gue bakal bahas di sini. Oke, jangan ragu buat komen di bawah ya. See you on the next video. Goodbye, bye bye, dan jangan lupa subscribe.